semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Ya, bisa. Oke, bisa minta tolong ini videonya dihidupkan. Saya ingin mengenal wajah-wajah Anda. Karena semester lalu kan saya belum pernah mengajar Anda sekalian ya. Nah. Oke. Ya, nah ini kan terlihat ya wajah masing-masing peserta. Oke, selamat datang di pertemuan sosiologi kelas B yang pertama. Ya, sudah sempat buka belanya? Sudah, Bu. Ya, sama seperti yang saya sampaikan di Bella, ya. Jadi, di situ sudah saya tuliskan, saya cantumkan RPS-nya. Jadi Anda bisa melihat juga di RPS-nya. Selain tentunya di Bella, ya, itu kan setiap minggu itu kan sudah saya tulis juga topik pertemuannya. Ya, tapi kalau mau lebih jelas, misalnya topik secara detailnya topik minggu ini itu apa, nah silakan lihat di RPS. Ya. Nah, kemudian untuk referensinya, ya, kalau misalnya Anda bisa pergi ke toko buku, ya, silakan membeli buku seperti yang tertera di RPS. Ya, saya sendiri menggunakan bukunya Sukanto itu. Ya, itu rasanya juga buku apa ya, buku turun temurun ya, rasanya seingat saya dulu waktu saya kuliah S1 saya juga menggunakan buku itu. Ya, tapi tentunya sudah banyak revisi. Ya, pasti sudah ada tambahan dan disesuaikan dengan kondisi yang sekarang gitu ya. Cuman untuk teorinya memang tidak banyak berubah saya rasa. Ya, ya memang seperti itulah ya teori sosiologi. Ya, bahkan mungkin sebagian besar teori-teori di ilmu sosial ya pasti tetap menggunakan atau mempelajari teori-teori yang sudah ada, teori yang lama. Ya, ada juga teori baru gitu ya, perkembangannya teori baru. Ya, tetapi teori yang lama tetap kita pelajari. Ya, supaya apa? Ya supaya kita tahu runtutannya perkembangan sebuah teori itu seperti apa. Ya, gitu. Nah, tetapi pada dasarnya, ya, saya membebaskan Anda semua untuk mencari tambahan referensi yang lain. Ya, saya kira kan sekarang juga sudah era teknologi, ya Anda mau mencari misalnya e-book ya di internet juga monggo silakan. Atau mungkin misalnya Anda menggunakan buku yang lain misalnya, ya oke, nggak apa-apa. Ya saya tidak masalah. Ya saya rasa teorinya kan pasti tidak berbeda. Ya pasti teorinya sama. Ya hanya mungkin cara pengarangnya, penulisnya menyampaikan gagasannya itu yang berbeda. Ya atau mungkin dikaitkan dengan fenomena yang ada di masyarakat. Nah pasti penulisnya mengambil fenomena-fenomena yang berbeda. Ya tetapi saya rasa teori dasarnya sama. Ya itu. Ya, cuman kalau saya memang kebetulan belinya yang Sukanto itu. Ya. Nah, kemudian saya perkenalkan Bu Detris, jadi saya nanti dibantu Bu Detris. Rasanya belum sempat saya tuliskan di bela karena pemberitahuannya setelah saya menghias bela saya. Ya. Nah, Bu Detris ya ini itu dulu adalah mahasiswa Fakultas Psikologi WM juga, jadi kakak angkatan Anda sebenarnya. Ya. Bu Detris ini barusan lulus dari S2, masih fresh from the oven, ya, masih ilmunya masih panas. Ya. Dan Bu Detris ini mahasiswa, seingat saya ini mahasiswa yang berprestasi. Ya, baik dari sisi akademik maupun kemahasiswaan ya Bu Detris ya. Gitu. Ya. Jadi ya ya jadi kalau kalian mau berdiskusi entah itu tentang akademik maupun tentang kemahasiswaan, saya yakin
pasti banyak juga yang aktif ya di kemahasiswaan. Nah, ini Bu Detris bisa diajak berdiskusi. Iya, Bu. Gitu ya, Ya. saya tanpa permisi dulu ya. Nggak apa-apa, Bu Desi. Iya. Ya. Oke. Nah, itu mungkin sekilas perkenalan dari saya. Atau Bu Detris mau mengenalkan diri, Bu? Ya, jadi saya seperti yang dijelaskan oleh Bu Desi, posisi saya akan membantu Bu Desi untuk mengajar di sosiologi. Nanti mungkin kita juga akan ketemu di mata kuliah biopsikologi juga. Saya juga membantu mengajar di sana. Jadi ini benar-benar baru. Saya benar-benar baru lulus Januari kemarin. Jadi saya merasakan yang kalian rasakan juga. Sempat sesekali juga ikut pelajaran online gitu ya. Merasakan belajar selama pandemi dan perjuangannya gitu ya. Jadi saya pikir saya menghargai sekali kalian yang masih bersedia ikut pembelajaran, perkuliahan gitu, terus kemudian masih aktif. Saya pikir walaupun yang saya lihat ini kebanyakan memang kalau psikologi itu pasti banyak yang perempuan ya. Jadi ini saya banyak lihat yang wajah-wajah perempuan, mungkin kurang ada satu nih kayaknya yang cowok ya, tapi nggak apa-apa. Jadi biar psikologi ini makin bersyukur karena kalian ikut masuk psikologi, jadi nanti akan ada bibit-bibit psikologi baru yang nanti kalian juga bisa berkarya di luar gitu. Apalagi ini kan sosiologi, hal-hal yang berbau sosial itu sangat dibutuhkan ketika kalian nanti bekerja gitu. Jadi saya pikir sih banyak-banyak ambil hal-hal yang bisa kalian maknai untuk bisa diterapkan nanti di kedepannya. Gitu aja sih Bu Desi. Pesan-pesan aja. Ya, terima kasih Bu Detris. Ya, nanti Bu Detris akan mengajar setelah UTS ya Bu ya? Ya, saya akan mengajar setelah UTS. Oke. Ya, mungkin saya jadi ingat juga sama seperti Bu Detris, mungkin kalian akan bertemu dengan saya seminggu 3 kali gitu ya. Karena saya juga mengajar psikologi sosial 1 ya, dan juga kepribadian 1. Ya, jadi mudah-mudahan Anda tidak bosan bertemu dengan saya minggu 3 kali. Ya. Itu. Ya. Oke, mungkin ada yang ditanyakan untuk entah itu bukunya, entah itu materinya. Oh ya, saya ingatkan juga Anda untuk presensi ya di Bella. Ya, presensinya saya taruh di bagian atas announcement ya, jadi supaya tidak bingung. Ya. Nah, mungkin ada yang belum masuk Bella ya. Saya lupa tadi siapa namanya. Nah, karena kebetulan kemarin waktu saya mau masukkan kok tidak muncul namanya ya di 3 mata kuliah yang saya ampuh. Ya, nah mungkin nanti akan saya presensikan sendiri ya, karena memang belum bisa masuk Bella, jadi belum bisa untuk presensi secara mandiri. Ya, itu. Oke, ada yang mau bertanya untuk materinya? RPS-nya di Bella ya? tidak bisa dibuka, Bu. Oh, tidak bisa dibuka? Iya, keluarnya coding. Oke. Keluarnya apa? Kayak coding gitu. Oh, oke. Coba nanti saya cek lagi ya. Gitu. Oh iya, saya juga membuat video pembelajaran ya. Linknya sudah saya taruh di Bella juga, jadi kalian bisa mengakses juga video itu. Memang hanya sekilas ya, artinya tidak bisa saya menjelaskan secara detail dari sebuah materi ya, karena terus terang saya menggunakan alat rekam itu, Bandicam itu ya, yang gratisan, jadi hanya 10 menit ya. Lewat dari 10 menit sudah tidak bisa, jadi saya harus pandai-pandai memanfaatkan waktu yang 10 menit itu untuk menjelaskan sebuah materi ya. Tapi menurut saya ya lumayan lah ya, kalau misalnya Anda
ingin belajar lagi gitu ya, selain membaca sendiri juga bisa di video pembelajaran itu. Ya. Oke, itu aja mungkin untuk materinya, dan untuk proses pembelajarannya yang pastinya Zoom ya. Kemudian kalau misalnya Anda mau bertanya bisa menggunakan WA group ya. Itu, dan mungkin nanti pasti akan ada tugas ya. Jangan khawatir ya, tidak ada tugas, pasti ada tugas ya. Gitu. Oke. Selain RPS ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, nah kalau tidak ada, saya ingin mengenal kalian satu persatu dulu, ya. Ini tidak semuanya diberi nama ya, saya sebutkan saja nomornya. Ini yang di sebelah kanan saya, kalau ini dari laptop saya ya. Itu 20275, betul nih, 20275. Oke, silakan diaktifkan speakernya. 20275. Maaf, salah Mbak, itu salah ketik. Oh, sorry. Maaf. Oh, ya. Pantas saya bingung. Iya. NRP-nya sampai 275. Oke, suster ya kalau nggak salah ya. Iya. Ada tulisannya di depan SR-nya. Oke, suster, bisa mungkin perkenalkan diri suster, mungkin namanya, kemudian asalnya dari mana, dan mungkin bisa diceritakan sedikit di daerah atau mungkin di komunitasnya suster. Mungkin kalau kita bicara sosiologi itu kan salah satunya kan tentang norma gitu ya, aturan. Nah, mungkin bisa cerita sedikit tentang norma atau aturan yang ada di daerahnya suster, atau mungkin di tarekatnya suster, dan bagaimana itu mempengaruhi perilakunya suster atau hidupnya suster. Ya, perkenalkan, nama saya Suster Ardita Putri Kasih. Saya berasal dari Semarang. Sekarang tinggal di Jalan Tidar, Surabaya, di Panti Asuhan Don Bosco. Kalau di lingkup komunitas, aturannya ya seperti aturan suster-suster yang lain. Kalau pagi berdoa pagi, banyak kegiatan rohani, dan juga kami mendampingi anak-anak panti. Dan itu yang berpengaruh bagi saya ya, karena saya seorang religius, jadi hidup doa, hidup rohani lebih ditekankan. Jadi ya saya berusaha untuk ya menjalin relasi yang lebih dalam dengan Tuhan gitu. Itu Bu, ya. Oke. Ketika masa adaptasi awal menjadi suster, gimana suster, ada ini nggak, misalnya perasaan kesulitan dengan, saya bayangkan kan kalau suster dari pagi sampai malam berdoa terus ya suster ya, berdoanya ya, ataukah sudah diniatkan ya, artinya sudah tahu konsekuensinya ya, mulus saja proses adaptasinya. Ya, awal-awalnya memang awal pembinaan ya terasa kayak hanya kewajiban gitu, artinya jam 4 bangun, setengah 5 doa ya diikuti gitu. Tapi kemudian dalam proses selanjutnya itu dibatinkan, dan akhirnya menjadi sebuah kesadaran dan sebuah milik bahwa oh ya, saya memilih untuk menjadi seorang religius dan ini konsekuensi yang harus saya ikuti. Jadi ya saya menerima itu dengan senang hati kalau sekarang. Gitu. Oke ya, terima kasih suster. Berikutnya Grace Alfa. Halo Grace. Oke, silakan diaktifkan. Ya. Oke, asalnya dari mana Grace? Saya dari Sidoarjo, Bu. Tapi dulu SMK-nya di Surabaya. Dulunya di mana? Dulu saya SMK di Surabaya.
Oke, nah mungkin bisa diceritakan juga, Chris, apa norma yang kamu ketahui, bisa apa mungkin di sekolah atau mungkin di keluarga atau mungkin di masyarakat di tempat kamu tinggal. Nah, bisa diceritakan, Chris, dan bagaimana itu bisa apa ya? Apakah itu berpengaruh terhadap perilakumu? Iya, Bu. Karena kan saya dulu di SMK Matarama Bilis ya, Bu. Jadi itu juga suara saya terdengar ya? Mohon maaf sebelumnya. Sebenarnya. Ya, Ya, terdengar. kan saya dari SMK Matarama Bilis yang pastinya Katolik, juga di sana kan sebenarnya sekolah komplek gitu ya, Bu. Ada Santa Agnes, ada gereja juga. Jadi di sana pertemanan saya dan pergaulan saya juga lingkupnya Katolik gitu. Jadi saya lebih bisa mengatur diri. Norma-norma yang ada juga sebenarnya ini sih, Bu, kayak misalnya kita harus jaga perilaku, jaga perkataan juga. Karena kan ada asrama juga ya, Bu. Jadi walaupun saya sebenarnya ngekos, tapi kosnya itu dekat sama asrama gitu. Jadi saya mau nggak mau juga kan menghormati asrama yang di dekat saya. Jadi kalau misalnya saya tuh merasa gitu, Bu, kalau pulang malam itu rasanya kayak nggak enak sendiri gitu loh, Bu. Karena saya kan melihat yang asrama juga kok mereka hidupnya kayak tertata gitu ya, terus juga teratur, pulangnya juga tertib gitu. Jadi saya itu sedikit banyak itu juga mempengaruhi saya gitu, Bu. Oke, jadi kamu berusaha untuk lebih apa ya, disiplin gitu ya, sesuai dengan aturan di asrama itu. Ya. Iya, Bu, benar. Oke, thank you, Chris. Iya, Bu. Ya, berikutnya NRP 16. Ya, Bu. Oke, silakan diaktifkan. Oke, namanya siapa? Nama saya Lisa, Bu. Oke, asalnya dari mana? Dari SMA Stanislaus. Stanislaus, Surabaya. Iya, Surabaya. Oke, nah pertanyaannya sama ya, sama. Bisa disebutkan mungkin salah satu norma atau mungkin aturan yang kamu ketahui entah di masyarakat, di sekolah, atau di keluarga, atau mungkin di RT-mu gitu ya, di kelurahanmu, ya itu apa dan bagaimana itu berpengaruh terhadap perilakumu. Sebenarnya sama aja sih. Normanya kayak si Grace tadi. Soalnya kan sekolahku sekolah Katolik juga. Jadi ya kata-katanya gitu harus dijaga. Terus saya kan Kristen kan, Bu. Jadi kalau misalkan di sekolah Ya. Katolik itu kalau saya itu kayak tradisinya kayak beda sama di gereja Kristen yang biasanya kayak nyanyi-nyanyi itu. Tapi nyanyinya tuh kayak happy. Tapi kalau di gereja Katolik itu lebih kayak lebih sunyi terus kayak gitu. Terus lebih nggak boleh ribut daripada di gereja gitu aja. Oke. Meskipun Kristen, kalau selama di mana di SMA Katolik ikut kegiatan apa agama Katolik gitu ya? Iya, teman-teman saya kayak ngajarin cara biar bisa kayak menyesuaikan diri. Oke, ya. Mau nggak mau Anda harus mengikuti ya. Iya. Oke, thank you. Alison ya, Alison. Iya, Alison. Alison. Oke. Oke, next Jihan Syarifah. Halo Jihan. Iya Bu, ada. Ya, oke. Bisa dihidupkan kameranya. Saya ingin tahu wajahnya. Oh ya, oke. Sama pertanyaannya Jihan. Dari mana? Kemudian tentang norma tadi atau aturan. Saya dari SMA Negeri 14 Surabaya, Bu. Oke. Kalau bicara tentang norma yang ada di sekolah ya, karena memang sekolahnya negeri, jadi teman-teman tuh juga berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Jadi mau tidak mau ya kita memang harus saling menghormati, menghargai satu sama lain gitu sih Bu. Jadi lebih tahu bagaimana cara untuk menghargai orang lain, meskipun dengan latar belakang yang berbeda gitu. Oke, ya.
dari negeri ya. Kemudian ketika masuk di universitas swasta, ada perbedaan nggak, Jihan? Kalau Ya, perbedaan dari apa tadi kan kamu beragam. Nah, sekarang kalau di swasta, ya berbeda, Bu. Jadi apa ya? Teman-temannya kan juga dapat lingkungan yang baru gitu. Beda kalau misalnya di negeri kan kadang temennya tuh dari SMP ke SMA itu ada yang sama. Nah, kalau sekarang waktu di kuliah kan jadi berubah semua gitu. Berubah lingkungannya, berubah. Ya. Oke, terima kasih Jihan. Berikutnya ini yang saya lihat hanya NRP-nya 77. Kalau tampak di layar saya hanya NRP-nya saja, namanya tidak terlihat. Oke, silakan namanya siapa? Karena saya tidak bisa melihat namanya. Halo, suara saya Ya. masuk, Bu? Ya, Ya. Nama saya Dita Lavienda. Ya, asalnya dari mana, Dita? Asalnya dari Surabaya, Bu. Oke, arek Surabaya. Oke. Sama pertanyaannya tadi tentang norma dan aturan. Boleh disebutkan atau diceritakan aturan atau norma yang kamu ketahui dan pengaruhnya di kehidupanmu, di perilakumu? Mungkin kalau untuk saya sendiri ya, Bu, itu kayak menjaga kesopanan saya, diri sendiri ya, karena kayak di lingkungan kehidupan saya itu kebanyakan orang Jawa gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ini bawa pengaruh buruk gitu di lingkungan itu kayak pasti akan dianggap sebagai anak yang nakal dan sebagainya. Jadi kalau saya sendiri itu lebih ke menjaga kesopanan diri saya. Oke, menjaga kesopanan gitu ya. Karena kadang-kadang kalau sekali dapat label, dapat cap itu susah gitu ya menghilangkan. Iya, Bu. Oke, ya, thank you Dita. Iya, Next, Ira Abigail. Oke, silakan diaktifkan Asyara. Oke, ya. Asalnya dari mana Asyara? Asal Sidoarjo. Oh, SMA-nya Sidoarjo, tetangga saya. SMA-nya SMA Katolik Untung Suropati. Oke. Oke, pertanyaannya sama tentang norma dan aturan. Ya, kalau di Oke, SMA saya coba. kan ada dikhususkan kayak peraturan harus disiplin, bertanggung jawab. Kayak gitu ya, Bu. Jadi saya mengikuti aja sih yang ada di sekolah, kayak sering tepat waktu datang ke sekolah, terus bertanggung jawab akan tugas-tugas saya, seperti itu sih, Bu. Oke. Berusaha mengikuti aturan atau norma yang ada di sekolah ya? Iya. Oke. Sejauh ini pernah melanggar nggak? Ketika di SMA? Puji Tuhan nggak pernah sih, Bu. Nggak pernah sih. Oke. Termasuk anak baik ya kamu ya. Oke, thank you Asyara. Berikutnya Isabella 5, tidak terlihat terusannya. Isabella. Ya, sama. Oke, halo Isabella. Halo, Pagi. Bu. Oke. Ya, dari mana asalnya Isabella? Saya dari SMA Katolik Santo Hendrikus. SMA Katolik? Santo Hendrikus, Bu. Oh, oke. Surabaya juga ya? Iya, Bu. Oke, ceritakan pengalamanmu selama ini gitu ya, yang berkaitan dengan norma. Normanya apa? Kemudian bagaimana itu berpengaruh terhadap hidup kamu atau mungkin perilaku kamu? Mungkin selama SD sampai SMP itu saya ikut sekolah umum, Bu. Setelah itu SMA-nya saya pindah ke SMA Katolik, jadi ada kebiasaan-kebiasaan baru
misalnya hari Jumat minggu pertama itu satu sekolah selalu misa. Lalu kita juga setiap jam 12 siang itu kita mendoakan doa Angelus. Kemudian juga setiap tanggal 17 Agustus itu kita juga mengadakan upacara, Bu, di sekolah. Oke. Kamu sendiri Katolik? Iya, Bu. Oke. Oke, berarti memang ini ya nggak masalah ya mengikuti kegiatan Katolik gitu ya. Beda dengan tadi siapa ya yang dari sekolah Kristen tadi? Sekolah Katolik tapi dia agamanya Kristen ya, beda. Ya. Oke, terima kasih Isabella. Next Natalia. Natalia Maha titik. Oke, halo Natalia. Halo Bu. Oke, asalnya dari mana Natalia? Saya dari SMA Katolik Diponegoro Blitar, Bu. SMA mana? SMA Katolik Diponegoro. Enggak. Diponegoro? Iya. Oh, oke. Di mana? Surabaya? Blitar. Oke. Sama pertanyaannya tentang norma dan aturan. Jadi karena saya sekolah Bisa dari sekolah, bisa dari keluarga. Ya? Karena saya sekolah di sekolah Katolik, jadi kalau pagi itu biasanya dimulai dengan doa pagi pasti, terus siangnya doa Angelus. Kalau mau pulang sekolah juga berdoa lagi. Sama kalau hari Jumat itu ada kegiatan yang khusus diikuti oleh siswa-siswi Katolik. Jadi dari kegiatan itu saya bisa belajar kayak istilah-istilah agama yang sebelumnya nggak terlalu saya kenal, dan saya juga bisa semakin mendalami iman saya gitu Bu. Oke, jadi pengaruhnya lebih positif ya. Iya. Ya, oke. Terima kasih Natalia. Berikutnya Florencia Olive. Oke, selamat pagi Florencia. Ya, Bu. Suaranya nggak kedengeran Floren. Halo. Ya, oke, baru kedengeran. Mungkin lebih mendekat Ya. mungkin ya. Ya, oke. Saya berasal dari NTT Flores, tapi saya SMA-nya di SMA Kosayu Waing di Malang. Kalau ingin bercerita tentang sekolah ya mungkin mirip-mirip dengan teman-teman yang sudah cerita sebelum-sebelumnya, tapi saya ingin membahas mungkin kayak norma kesusilaan mungkin di NTT ini mungkin sangat melekat sama budaya ya Bu. Jadinya di sini kalau seandainya orang-orang perempuan, lebih khusus perempuan kalau sudah dewasa, beranjak dewasa itu kayak apalagi kalau sudah ingin bersuami gitu kan, dia tuh harus perawan ya gitu ya Bu, maaf ya Bu. Harus perawan. Jadinya semakin kalau dia perawan, jadi belis tuh kayak mahar Bu, maharnya semakin besar gitu. Jadinya apalagi dia tuh orang berpendidikan kan, NTT itu rata-rata paling mentok SMA. Habis itu mereka rata-rata kerja terus jadi TKI di mana-mana Bu, banyakan. Tapi kalau seandainya mereka kuliah, terus apalagi dari orang yang berada biasa, maksudnya tidak juga kaya gitu, itu sangat-sangat dihormati Bu. Terus seandainya mereka di sini mungkin karena sosialnya tinggi ya Bu, jadinya kalau seandainya kita di sini nih kebanyakan kayak saling kenal Bu, jadi tidak sangat beda ya Bu, dia punya pergaulan di Malang yang saya rasakan sama yang di sini. Soalnya di sini mungkin pengaruh saya dari kecil ya Bu. Tetangga-tetangga sering kumpul gitu sebelum pandemi ini, sering kayak sosialisasi, kayak ada acara aja gitu. Terus jadinya saling kenal kan Bu. Terus kalau ada anak perempuannya atau kenalan teman-teman saya gitu yang hamil gitu, padahal masih SMA, kan sering terjadi ya Bu, SMA atau kuliah itu pasti kayak satu kota itu pasti sudah tahu gitu loh Bu.
Dan kalau seandainya tahu itu pasti sangat malu ya keluarga dan orang-orang tersebut. Nah, itu makanya kita sangat jagai kita sangat menekankan pada norma itu di sini, Bu. Oke. Menarik ya tentang normanya tadi di sana ya. Ya, Bu. Nah, itu kalau kamu sendiri mengikuti norma itu bagaimana caranya? Kan kalau misalnya kamu ke kota, nggak tahu ya. Ini kamu di mana ini sekarang? Saya sekarang di Flores, Bu. Di Manggarai Oh, Timur. di Flores. Oh iya. Kalau di Malang kemarin kamu kos atau rumah sendiri atau asrama? Di kos, Bu. Lingkungan baru. Oke. Oke. Nah, di Malang itu kan rasanya lebih besar dari kotamu ya. Dan mungkin normanya kan berbeda. Ya, nah gimana kamu tetap menjaga supaya kamu tetap mengikuti norma yang di sana, yang di NTT. Terutama terkait pergaulan ya. Ya, halo Florencia. Maaf Bu, kayak keputus-putus suara Ibu atau jaringan saya yang buruk ya Bu. Ya, mungkin punya saya juga lagi ini memang saya tadi buka Bella juga nggak bisa. Jadi rasanya memang WiFi saya juga lagi lemot gitu ya. Gitu. Oke, tapi bisa diceritakan nggak gimana kamu supaya mengikuti norma tersebut? Ya Bu, kalau dari keluarga ya pasti orang tua tuh selalu ajarkan kita tentang agama, dekatkan sama Tuhan. Jadinya kita juga selain dari support dari orang lain itu pasti dari dalam diri kita untuk menjaga diri kita sendiri, karena harga diri kan penting, bukan untuk orang lain, orang tua, tetapi untuk diri kita juga toh Bu. Apalagi kita sebagai anak perempuan, orang-orang kenal di sini kan kayak banyak yang kenal kita juga kenal banyak orang. Jadinya seandainya kita berbuat salah atau kelihatan tidak sesuai dengan norma yang berlaku, itu pasti kayak mempermalukan diri sendiri dan orang lain. Jadinya dari kita, karena kita juga orang Flores yang sangat melekat dengan agama, walaupun itu agama di sini juga walaupun mayoritas Katolik, tapi di sini juga banyak agama lain, agama Kristen, Islam juga banyak. Jadinya kita tuh agama di sini tuh melekat, menjunjung tinggi agama gitu loh Bu. Kalau ada acara-acara ibadah-ibadah kayak hari-hari peringatan gitu Bu, kayak saling membantu. Jadinya kita toleransi agama juga di sini. Ya Bu. Oke. Ya. Oke, terima kasih Florencia. Ya, menarik sekali ya tentang norma dan adat di sana ya, tentang Belis itu tadi. Ya. Oke, berikutnya NRP 81. Iya, Bu. Halo. Ya, Iya, siapa Bapak namanya? dengar Eldis. suara saya? Ya. Ya, saya dengar. Oke. Ya, nama saya Elizabeth Rani. Oke. Asalnya dari Surabaya. Di Surabaya. Terus norma yang ada mungkin yang ada di sekitar masyarakat yang di tempat tinggal yang saya tinggali sekarang, itu mungkin normanya seperti yang digunakan pada umumnya, norma-norma yang umum. Mungkin kayak harus hormat sesama tetangga, soalnya di lingkungan rumah saya tuh campur semua. Jadi kayak ada yang agama Islam, ada yang Buddha, ada yang Katolik, ada yang Kristen. Jadi kayak toleransi gitu. Kayak misalnya kan biasanya ada kayak pengajian itu kita juga yang Katolik, Kristen dan yang lain-lainnya juga harus toleransi kalau misalnya mereka tuh ada doa gitu. Jadi jangan rame-rame atau gimana. Nah, terus kalau di sekolah, saya dulu sekolahnya di SMA Katolik juga. Jadi ya lebih
iya lebih strict aja gitu dalam bagian agama. Soalnya kayak kan banyak misa-misanya gitu. Ya, ya. Ya. Oke, ya memang ini ya kita memang di masyarakat yang plural ya, agamanya juga beragam, ya memang harus saling toleransi ya. Nah, ini menarik gitu ya. Artinya kalau di rumah orang tua saya itu kalau Natal, ya kami kan merayakan Natal. Nah, tetangga-tetangga itu yang kebanyakan Muslim itu juga hadir. Ya, memang tidak merayakan Natal gitu ya, tidak. Ya, hanya ya kumpul saja kemudian makan-makan bersama. Ya, itu. Ya. Oke, berikutnya Esra Sajarto. Halo Esra. Ya Bu, halo Bu. Oke, kita baru ada cowoknya nih. Ya, Esra, silakan sedikit menceritakan latar belakangmu, ya terutama yang berkaitan dengan apa norma dan aturan di mana kamu tinggal atau bergabung. Tinggal, oh iya Bu. Jadi latar belakang saya sih asalnya dari Surabaya, tapi waktu SMA pindah ke Malang, masuk asrama di Malang, terus balik lagi ke Surabaya waktu lulus. Ya di Waing. Terus balik lagi ke Surabaya, terus masuk ke kampus lain di Surabaya, terus akhirnya keluar, akhirnya pindah WM. Kita sibuk kalau cuma latar belakang. Terus kalau mungkin keluarga saya blasteran Bu, jadi Jawa Cina. Mama saya Chinese, papa saya Jawa. Jadi tapi keluarga lebih besar di bagian Jawanya. Jadi apa ya, imbang aja Bu. Kalau di rumah Surabaya mungkin lebih banyak ketemu keluarga Chinese kan, soalnya di Surabaya. Kalau misalnya pas akhir tahun itu biasanya selalu ngusahain pulang buat ke Salatiga. Oh, oke. Ya. Tapi kalau di rumah diajarinnya lebih banyak nilai-nilai Jawa sih Bu. Oke. Lebih kental budaya Jawa. Orang tua. Oke. Tapi Imlek nanti merayakan? Merayain Bu, soalnya kan keluarga besar yang dari mama yang dari Chinese kan di Surabaya rata-rata. Oke. Ya. Oke, terima kasih Esra. Berikutnya NRP 78. Oke, silahkan diaktifkan. Halo Bu. Ya, namanya siapa? Saya tidak bisa membaca namanya, tidak terlihat. Oke, asalnya dari mana? Halo. Asal dari Surabaya, cuman dulu SMA di Malang, di Santa Maria Malang. Oh, di Santa Maria Malang. Iya. Lengkap ya? Iya Bu. Ya. Saya juga SMA-nya juga di sana. Oke. Ya, bisa cerita mungkin satu norma yang mungkin berpengaruh di kehidupanmu. Sebenarnya saya jadi ya ngikutin apa yang ada di asrama dan kamu masuk asrama juga? Iya. Asrama apa? Telomoyo itu ya? Iya. Di Jalan Telomoyo. Iya, di sana. Ya, dulu juga di sana. Aturannya masih ini, keluarnya hanya hari Sabtu sore dan Minggu pagi. Iya Bu, masih tetap. Oke, nggak pernah melanggar aturan. Ya, kayaknya senyum-senyum gini mungkin pernah melanggar aturan ya. Saya dulu pernah mengadakan pesta tengah malam.
Ya fun aja sih. Saya nggak pernah sih, Bu. Angkatan saya belum pernah. Ya, ya. Oke, tapi ada aturan di sana dan memang biasanya berusaha untuk mengikuti aturan ya. Oke. Ya, berikutnya ya Thierry ya. Halo Thierry. Ya, Aro. halo. Ya, halo Bu. Iya Bu. Ya, panggilannya Aro. Oke, Aro ini ketua kelas kita ya. Jadi nanti jangan kaget kalau saya sering menghantui Anda. Ya. Oke, Aro, asalnya dari mana? Asalnya dari mana? Surabaya juga? Dari Sidoarjo, Bu. Oh, Sidoarjo. Oke. Iya. Oke, ada ya. Bisa cerita mungkin apa norma yang kamu ketahui yang mempengaruhi perilakumu? Ya seperti masyarakat pada umumnya, Bu. Ya, orang-orangnya plural sekali. Oke. Toleran orangnya. Oke. Dulu ya saya kan dulu dari SMA Santo Karolus kan, Bu. Nah, itu kan kebetulan saya Muslim. Nah, teman-teman saya itu waktu saya puasa itu ya menghargai, Bu. Oke. Kadang-kadang ganggu saya, tapi itu sekedar candaan ya. Biasa sih, Bu, sejak SMP ya kayak gitu juga. Ya. Ya. Jadi kamu ini ya bisa puasa nggak terganggu gitu ya, nggak tergoda untuk batal ya? Iya. Iya. Nanti waktu mereka puasa juga saya gangguin juga kok, Bu. Biasa gitu. Gantian ya. Oke, ya. Bu. Ya, tapi menarik gitu ya. Jadi tahu bahwa karena kamu sekolah di Katolik, jadi tahu bahwa di Katolik juga ada puasa ya. Meskipun tidak seberat puasa di Muslim. Iya. Oke, ya terima kasih Aro. Berikutnya nomor 88, saya lupa namanya, Fer siapa ini? Ferdi Alvarez Genoveva. Oh ya, ya saya belum bisa memasukkan namamu di Bella. Setiap kali saya ketik 88 NRP-mu tidak keluar namamu. Itu Bu, kata Bu Tina bilang katanya di Bella 86. Oh, saya 86. juga ada, Bu. Oke, ya nanti saya coba jadi 86 ya. Oke, aslinya dari mana? Surabaya juga atau Sidoarjo? Kalbar, Bu. Kalimantan Barat. Oh. Kalimantan Barat. Mana? Pontianak. Ketapang. Oh, di Ketapang. Asal sekolah SMA PL Santo Yohanes Ketapang. Oh, oke. Bisa cerita mungkin norma di sana atau mungkin nggak apa-apa budaya di sana? Budaya sih Bu tentang bagaimana itulah Bu toleransi antar suku, menghormati. Karena kan waktu dulu pernah ada rusuh kan gara-gara ada kurang toleransinya antar suku. Ya, sekarang lebih ketat lah, Bu. Banyak norma-norma yang mempengaruhi kayak tidak boleh kayak salah omong atau gimana di suatu tempat di beberapa daerah gitu, Bu. Oke. Di tempatmu ini enggak Jadi kalau misalnya yang saya tahu ya, kita bertamu kemudian disuguhi makanan, tapi sebenarnya kita lagi nggak pengen makan gitu ya, kenyang misalnya gitu ya, tapi tetap harus paling nggak mencicipi. Ya, mencicipi gitu, copes. Itu di sini masih, Bu. Masih masih ada. Cuman ada beberapa juga udah kayak melupakan gitu. Nah, oke ya. Katanya kalau tidak copes kalau nggak salah istilahnya ya, itu nanti kena bahaya gitu ya. Iya, Bu. Kayak kata orang sini itu kempunan katanya. Kempunan. Oke. Ya.
Baik, Bu. Oke, ya. Oke, terima kasih. Berikutnya, oh ini urutannya berubah ini. Apa di laptop saya, mudah-mudahan saya ingat siapa yang sudah saya tanya. Claudia, belum ya Claudia? Belum, Bu. Oh ya, oke. Oke, Claude, dari mana, Claude? Dari SMKK Matrama Bilis, Bu. Oh, oke. Oke, bisa cerita mungkin norma yang kamu ikuti? Kalau saya kan jurusan busana, Bu. Oh. Jadi kelasnya isinya cewek semua. Oke. Nah, itu terus kan kita dulu waktu awal-awal kayak kelas 1, terus itu apa ya, kita sadar aja gitu loh, Bu. Kan kita kayak punya gerumbulan sendiri gitu loh, Bu. Kayak geng-geng sendiri-sendiri. Jadi kayak kalau ada masalah kayak sindir-sindiran atau buat gibahan gitu kan, Bu. Oke. Nah, terus akhirnya kayak pertengahan apa waktu kelas 11 gitu, waktu kelas 2 itu ada guru yang ngomong kayak, kalian loh kok kayak gitu, nggak baik, harusnya kan terbuka semua gitu loh. Terus pokoknya intinya nanti akhirnya tuh ada perjanjian kalau misalnya ada masalah atau apa itu ngomong langsung gitu loh, Bu. Jadi kalau emang ada masalah, nggak suka atau apa, langsung ngomong depan mukanya gitu, Bu. Ya. Kalau sekolah cewek-cewek gitu, apa ya, persaingannya lebih ketat nggak dibanding campur gitu? Sebenarnya kan jurusannya banyak, Bu. Cuman kebetulan karena busana jadi kelasnya cewek semua. Cuman dulu kalau kelas ada yang cowok. Cuman yang nggak tahu, Bu, kayak apa kelasnya. Kalau jurusan lain ada lakinya, jadi ya biasa gitu. Oke. Menarik ya. Kamu kok nggak ini neruskan ke apa mungkin yang lebih ke desainer gitu busana? Apa masuk psikologi? Kenapa ya? Sebenarnya saya suka make up, bukan suka bikin baju. Cuman dulu dari kecil emang suka gambar-gambar desain baju gitu. Ya, oke. Ya karena ada ponakan saya juga apa suka desain gitu dan kuliahnya juga kuliah di apa desainer gitulah. Oh iya. Oke, thank you Claudia. Berikutnya 78 sudah belum ya? Dita ya? Halo, NRP 78, saya lupa. Ya, Bu. Sudah ya? Sudah ya? Oh ya, oke. Iya. Ya, karena ini susunannya berubah. Oke, NRP 80. Sudah belum? Belum, Bu. Oke, ya. Siapa namanya? Nama saya Melani, dulu SMA-nya dari SMA Negeri 1 Mimika. SMA Negeri 1? Mimika, di Papua, Bu. Ya. Oh. Ya. Bisa cerita nggak apa norma di sana? Kalau di sekolah saya itu salah satunya kalau hari Jumat itu kan pulang cepat ya, Bu. Jadi kita agama lain itu kayak ada ibadah gitu. Jadi setiap agama itu ada kayak Katolik, terus Kristen, terus yang Muslim juga ada untuk yang cewek gitu. Nanti ada pengajian di musola sekolah. Terus kalau kita yang para Kristen sama Katolik itu nanti ada ibadahnya juga. Oh. Oke, jadi masing-masing agama diberi kesempatan untuk beribadah ya. Iya, Bu. Oke, ya menarik itu apa? Berusaha untuk ini ya toleransi agama, menghargai setiap agama. Ya. Oke, thank you. Berikutnya Cindy Amelia. Ya, Bu. Ya, oke. Dari mana sih? Asalnya itu sekolah di SMKK Matrama Bilis, sama kayak Sipil dan Grace. Oh.
Suara saya terdengar ya, Bu ya? Ya, terdengar. Ya, jadi mungkin saya ngomong tentang norma kesopanan karena itu benar-benar diterapin di SMK saya. Mungkin karena SMK saya itu lebih condong ke bidang pariwisata ya, yang berhubungan dengan orang. Terus kita itu diajari bagaimana menyambut tamu yang baik, terus bagaimana kita bisa menerapkan 3S, senyum, sapa, salam, kayak gitu. Terus juga tentu aja norma kedisiplinan kan karena sekolah Katolik. Jadi kayak misalnya kita tuh harus menghormati orang yang memimpin doa, kayak suster itu benar-benar ngelihat CCTV. Kalau kita tuh setiap doa harus berdiri, harus sikap yang baik gitu. Semua orang itu harus berdoa, ngikutin, nggak peduli mereka agama apa, kayak harus ngikutin gitu. Ya kayak gitu sih, kayak saya belajar untuk menghormati orang lain dan kayak gitu. Oke. Ya, artinya harus mengikuti aturan di situ ya, meskipun bukan Katolik ya. Ya. Oke, terima kasih. Berikutnya Sachiko. Ini gambarnya manga Jepang. Iya, ya. Bu. Oke. Iya. Jadi saya dari Probolinggo, tapi SMA-nya di Surabaya. Oh, oke. Suara saya masuk nggak? Ya, kenapa? Masuk nggak ya suaranya, Bu? Oh, masuk. Oh. Ya. Kenapa? Jika ada keturunan Jepang kah? Enggak, Bu, enggak ada. Ya, oke. Ada norma apa di Probolinggo? Kalau di Probolinggo sih, pas dari Probolinggo ke Surabaya itu yang beda mungkin dari segi lingkungannya cukup beda. Soalnya kalau di Probolinggo ini kayak orangnya kita bisa kenal satu sama lain tuh gampang gitu, Bu. Soalnya kan lingkungannya nggak begitu luas. Sedangkan kalau di Surabaya itu kan kayak lebih luas, jadi susah buat mau kenal satu sama lain. Kayak itu khususnya kayak di sekolah juga sih, Bu. Meskipun lingkungannya kelihatannya kecil, tapi kalau di Probolinggo sendiri itu kita satu sekolah bisa kenal sama kakak kelas lainnya, adik kelas lainnya. Sedangkan kalau di Surabaya tuh susah gitu, juga ada geng-gengan, pergaulannya itu lebih ke geng-gengan gitu. Jadi kayak sungkan gitu mau kenalan satu sama lain. Ya, jadi lebih kayak jadi beda suasana pergaulannya ya antara Probolinggo dengan Surabaya. Iya. Ya. Oke, tapi kamu bisa mengatasi kondisi seperti itu? Ya, kebetulan lingkungan pergaulan saya di Surabaya itu ya cukup baik, Bu. Kayak bisa diajak, maksudnya kayak satu frekuensi gitu loh, Bu, dapatnya. Oke, ya, terima kasih. Berikutnya Dito. Ada Dita, ada Dito. Oke, selamat pagi. Hari ketemu cowok lagi. Ya. Oke, Dito, dari mana Dito? Oke. Bisa ceritakan mungkin apa norma atau aturan di sekolahmu atau di lingkunganmu yang harus kamu ikuti? Maksudnya pamit sama Oh, iya. Oke. Ya. Oke. Ya tetap ada ya norma misalnya pamit ke orang yang lebih tua gitu ya, tetap kamu jalankan ya. Ya. Oke, thanks Dito. Berikutnya Dinda Putri. Halo Dinda.
Ya, halo Bu, sebentar. Halo Bu, apakah suara saya Ya. kedengaran? Ya, terdengar Dinda. Ya. Dari mana Dinda? Kamu Dari Farmasi Surabaya. Oke. Oke, bisa cerita nggak apa tadi sama seperti yang lain tentang norma atau aturan yang kamu ketahui? Iya, sama kok Bu, sama teman-teman. Kalau dari sekolah saya itu sebelum masuk sekolah itu pasti ada guru-guru yang berjajar gitu loh Bu, buat salim gitu. Terus dilihat kerapiannya, terus kalau kurang nggak pakai sabuk langsung disuruh ngisi buku BK gitu aja sih Bu. Oke. Ya, dia harus rapi gitu ya aturannya ya. Oke, ini karena apa susunannya di tempat saya view-nya berubah-ubah. Saya nggak tahu siapa yang sudah, siapa yang belum gitu ya. Kalau yang belum tersebut, ya mohon maaf. Ya, mungkin yang saya tahu yang belum nomor 40 belum ya? Belum, Bu. Ya, oke. Siapa namanya? Dinda. Dinda. Iya, Bu. Oh, beda dengan Dinda yang tadi. Iya, beda. Oke. SMA saya Ya, di SMA saya di SMA Hang Tua 1 Surabaya yang di bawah naungan Angkatan Laut, Bu. Jadi di sekolah saya itu harus tata tertibnya itu harus dijalani dengan baik. Seperti kayak terlambat 5 menit itu pun harus mengikuti upacara sampai siang di bawah teriknya panas matahari, terus lari-lari gitu, Bu. Jadi ada hukumannya. Gitu. Oke. Kamu pernah nggak kena hukuman itu? Nggak pernah, puji Tuhan enggak, Bu. Oke. Jadi berusaha untuk selalu tepat waktu ya, nggak terlambat. Ya, Oke, ya. Terima kasih Dinda. Yuk. Feliciano. Halo Feliciano. Iya Bu, halo. Baik. Ya, karena cowok jadi apa? Saya tahu belum. Ya. Oke, dari mana Feliciano? Panggilannya apa? Felix saja Bu, Felix. Oh, oke. Ya, dari mana Felix? Saya dari Manado, Sulawesi Utara. Oh, Manado. Oke. Bisa diceritakan nggak norma di sana seperti apa atau mungkin budayanya? Wah, kalau di sana kan karena saya kan di SMA Katolik ya, di SMA Frater Don Bosco. Ya mungkin kayak ibadah-ibadah kayak setiap jam 12 siang itu ada Angelus setiap hari. Terus ada setiap bulan sekali itu ada misa bersama. Jadi kayak mau Islam atau Kristen, Buddha itu tetap ikut, tapi nggak ikut ibadah sesuai ada Katolik ya. Cuma kayak doa aja gitu, doa bersama gitu, nggak ikut kegiatan. Oke, ya, artinya tetap ada ini ya aturan yang harus diikuti ya, meskipun mungkin berbeda agamanya, ya. Oke, saya tahu semuanya sudah ya. Ada yang belum? Oke, kalau yang belum mau ini menunjukkan dirinya dan bercerita. Misalnya urutannya berbeda, jadi saya nggak hafal lagi siapa yang sudah, siapa yang belum. Oke, kalau yang merasa belum tidak bersedia bercerita, cuman bukan saya menganaktirikan ya, saya karena nggak hafal aja. Nah, dari cerita kalian tadi, setiap orang tadi,
ya yang saya panggil tadi itu kan cerita tentang norma, tentang aturan, mungkin juga ada yang tentang budaya, ya. Nah, dari situ bisa Anda simpulkan nggak kira-kira kenapa sih kita harus belajar sosiologi? Padahal kan Anda semua kuliahnya di psikologi. Kenapa tetap harus belajar sosiologi? Ada yang bersedia mau menjawab atau harus saya tunjuk? Esra? Nah, pas di hadapan saya wajahnya Esra. Mungkin karena psikologi itu kan berhubungan sama manusia ya Bu. Jadi ya sebagai kalau misalnya mau jadi calon psikolog harus ngerti juga pola manusia kayak gimana. Belajar sosiologi kan harus apa? Bukan harus sih. Bisa jadi mengerti pola-pola manusia, latar belakang orang-orang itu kayak gimana. Jadi bisa ngerti apa yang harus dilakukan selanjutnya. Oke, harus mengerti pola-pola manusia, pola perilaku manusia, mengerti, memahami orang lain, gitu ya, Esra ya? Ya, Bu. Oke. Ini siapa lagi nih? Oh, nomor 77, NRP 77. Ini yang gambarnya kucing ini ya, kalau nggak salah. Bisa diperlihatkan wajahnya? Oh iya. Iya, Bu. Oke, Dita ya. Ya. Oke, Dit. Menurutmu kenapa sih Dit kita harus belajar sosiologi meskipun kita kuliahnya di psikologi? Menurutku ya, Bu ya. Kita tuh kan sosiologi kan belajar tentang sosial. Nah, kan sosial itu kan banyak sekali kan apa namanya perbedaan satu sama lain. Nah, menurutku kita belajar sosiologi di psikologi ini tuh untuk apa ya? Menghargai perbedaan yang ada antara individu masing-masing. Oke, untuk menghargai perbedaan yang ada, ya. Mirip dengan jawabannya Esra tadi ya. Itu mengerti pola perilaku orang lain sehingga tahu latar belakangnya dan akhirnya menghargai orang lain, perbedaan orang lain. Oke, Jihan Syarifah. Halo Jihan. Iya, halo Bu. Ya, silakan berpendapat Jihan. Kenapa sih harus belajar sosiologi? Apalagi ini mata kuliah wajib ya, mau nggak mau Anda harus mengambil dan lulus mata kuliah ini. Kalau menurut saya hampir sama sih Bu sama pendapatnya Ezra sama pendapatnya Dita. Kan manfaat dari matkul sosiologi itu sendiri kan membantu kita untuk memahami memahami masalah yang kita hadapi di kehidupan sehari-hari. Nah, kan psikologi itu juga berkutat di bidang yang sama, membantu orang juga gitu. Jadi ya menurut saya ada keterkaitannya antara itu tadi memahami pola perilaku manusia gitu, kan memperhatikan masyarakat. Oke, nah ini menarik, memperhatikan masyarakat. Ya. Terus kalau sudah memperhatikan masyarakat, terus apa yang gunanya? Karena dengan memperhatikan masyarakat kan kita juga melakukan observasi secara langsung, jadi kita bisa mengetahui perilaku-perilaku setiap orang itu kan berbeda gitu Bu, jadi kita bisa memahami setiap orang itu dengan melihat perilakunya. Oke, memahami setiap orang dengan melihat perilakunya. Aro? Kalau menurutmu kenapa Aro? Ya Bu. Jadi Kak, kita itu perlu belajar sosiologi itu kan manusia itu memiliki perasaan yang berbeda-beda ya Bu. Jadi kita itu bisa lebih memahami perasaan seseorang itu bagaimana dan nanti akan melakukan tindakannya itu seperti apa gitu Bu. Oke. Oke, sosiologi itu belajar tentang apa sih? Ilmu sosial Bu. SMA dapat ya, sosiologi ya?
Ya, sosial. Oke. Kenapa, Bu? Apanya? Ya, SMA kan sudah dapat ya sosiologi. Oh, kebetulan saya IPA, Bu. Jadi nggak dapat. Oh, IPA. Oh Iya. ya, oke. Nah, mungkin yang dari IPS pernah ya belajar sosiologi. Ya, nah, sosiologi itu belajar tentang apa sih? Sosial, oke. Nah, tapi apanya dari sosial? Yang dimaksud dengan sosial ini apanya? Karena kan nanti kita juga ada mata kuliah psikologi sosial. Dan sama-sama sosial. Nah, tadi kan saya bertanya tentang norma ya. Saya akan meminta Anda ya berkenalan, ya memperkenalkan diri, tapi juga saya minta Anda untuk menceritakan norma, ya paling nggak satu norma yang Anda tahu di kehidupan Anda, ya. Nah, kira-kira kalau norma seperti itu, ya adanya di sebuah kelompok, entah itu kelompok besar atau kelompok kecil, ataukah individu, atau dua-duanya? Oke, siapa mau menjawab? Isabella? Ini dua-duanya, Bu. Dua-duanya. Oke. Nah, norma yang ada dalam diri individu didapat dari mana? Masyarakat. Grace Alpha? Oh, Grace ini ternyata ada dua ya, Grace Alpha dan Grace Sharon. Oke. Oke, Grace Alpha. Iya, Bu. Kalau menurut saya sebenarnya norma yang di masyarakat itu awalnya itu di ini, Bu, kayak dipengaruhi sama norma individu. Nah, karena individu-individu ini bergabung dan mereka juga punya pandangan atau ya norma yang sama ya mungkin, Bu. Jadi mereka membentuk suatu masyarakat yang isinya orang-orang yang sama pandangannya gitu, Bu, menurut saya. Ya, oke. Good answer ya. Artinya memang norma yang ada di masyarakat ya memang tidak akan terbentuk begitu saja. Ya, saya sepakat bahwa awalnya ya ketika pertama kali masyarakat terbentuk ya itu pasti mereka juga membuat norma itu juga berasal dari pandangan individu ya, karena masyarakat kan nggak satu orang ya, masyarakat kan pasti lebih dari satu orang. Nah, kemudian mereka bersepakat membuat norma, membuat aturan, dan itu yang kemudian dijalankan. Nah, individu yang lahir berikutnya atau pendatang ya, akan belajar mungkin melalui observasi, mungkin melalui interaksi dengan orang lain, mungkin juga melalui pendidikan. Ya, belajar tentang norma dan aturan yang ada di masyarakat tempat dia tinggal, tempat dia hidup. Ya, nah itu mungkin kemudian diinternalisasi dalam diri individu dan itu juga akan menjadi norma individu. Ya, apakah boleh berbeda norma dengan masyarakat? Ya, boleh-boleh saja gitu ya. Itu. Nah, tetapi ingat juga bahwa Anda ada di masyarakat. Nah, perlu nggak tahu tentang norma masyarakat, tentang struktur masyarakat, tentang mungkin budaya juga buat Anda yang belajar psikologi. Ya, saya katakan perlu. Ya, kenapa? Nah, itu yang tadi saya tanyakan ke Anda, kenapa harus belajar sosiologi? Pernah dengar teorinya Bronfenbrenner? Ada yang pernah mendengar? Natalia? Lupa, Bu. Di SMA pernah dapat kayaknya. Tapi lupa. Oke. Pernah dapat. Masih ingat nggak? Sedikit saja. Lupa. Lupa? Iya. Oke. Oke, saya coba share screen.
Oke, terlihat? Belum, Bu. Sudah terlihat PPT saya? Belum? Belum, Bu. Belum, Bu. Oke. Nah. Ini sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke. Nah, ini teori Bronfenbrenner. Ya, kalau melihat di teori ini, Anda lihat ada gambar individu, ya orang yang kecil itu yang warna putih. Nah, individu ini berada di mana? Ada dalam sebuah lingkungan, ya mulai dari mikrosistem, mesosistem, eksosistem, makrosistem. Ya, artinya individu tidak bisa lepas dari lingkungannya. Ya, lingkungan misalnya dari yang paling kecil sekolah, ya atau paling kecil lagi keluarga, ya sampai dengan masyarakat. Ya. Jadi Anda ingat gitu ya, kalau tadi saya minta bercerita tentang norma, ya artinya kan Anda berada dalam kelompok tersebut, dalam lingkungan tersebut, dalam kalau yang bercerita tentang sekolah atau tarekat, ya paling enggak di mikrosistemnya, ya lingkungan yang kecilnya, ya. Nah lingkungan ini itu pasti akan berpengaruh pada perilaku Anda, ya pada perilaku, perasaan, pikiran, ya sikap, pandangan. Nah itu yang menyebabkan kenapa meskipun Anda kuliah di psikologi, tetap Anda harus belajar sosiologi. Ya, karena di sosiologi ini Anda akan belajar untuk menganalisa masyarakat. Ya, sosiologi itu berasal dari kata sosius dan logos. Ya. Dari kata Yunani, sosius dan logos, jadi sosiologi. Logos Anda sudah tahu itu artinya ilmu. Sosius itu adalah masyarakat. Jadi sosiologi sebenarnya adalah ilmu tentang masyarakat. Ya. Jadi yang dikaji, objek kajiannya adalah masyarakat. Nah, apanya masyarakat tadi? Ya, gampangnya misalnya norma, ya, kemudian struktur masyarakat, kemudian perubahan-perubahan sosial yang ada di masyarakat. Ya. Nah, itu berpengaruh nggak ke perilaku Anda? Ya, menurut Anda berpengaruh nggak? Pengaruh, Bu. Kalau dari cerita Anda tadi, ya, itu pastinya berpengaruh. Ya, misalnya ya tadi bahwa yang tadi sekolah di sekolah Katolik gitu ya, meskipun Anda non Katolik, ya, tapi Anda kan mengikuti norma dan aturan yang ada di sana. Ya. Atau tadi yang siapa tadi yang dari NTT tadi ya, ada norma Belis tadi ya. Ya dia akan berusaha untuk menjaga pergaulannya ya, supaya tidak terjebak atau melakukan hubungan seksual di luar nikah. Ya, karena tadi kan Belis berkaitan dengan keperawanan juga tadi ya, kalau saya tidak salah tangkap tadi. Ya. Nah, itu yang norma-norma yang ada di masyarakat, ya, bahkan di kelompok kecil, itu akan berpengaruh pada perilaku individu. Nah, memang kalau di psikologi, objek kajiannya adalah individu, perilaku individu. Tapi karena individu ini tidak bisa lepas dari masyarakatnya, maka kita perlu tahu. Ya, tahu tentang apa yang ada di masyarakat, tahu tentang perubahan yang ada di masyarakat, gejolak yang ada di masyarakat, sistem yang ada di masyarakat. Ya. Nah, tadi pagi
saya berdiskusi dengan suami saya gitu ya, kebetulan ada artikel yang menarik ya didapat dari media sosial ya. Dalam masa pandemi COVID-19 ini ternyata ya, negara Vietnam, ya Anda tahu ya, Vietnam itu bisa mengatasi pandemi COVID-19 ya lebih baik daripada Indonesia. Ya. Bahkan di kasus pandemi yang kedua ini, serangan yang kedua ini, ya jumlah penderita COVID yang meninggal itu lebih sedikit, bahkan dalam beberapa bulan nol dibandingkan Indonesia. Nah, menurut kalian kira-kira kenapa? Apa yang menyebabkan berbeda dengan Indonesia? Masyarakatnya nurut, Bu. Masyarakatnya nurut. Kenapa masyarakatnya nurut? Karena di Vietnam kan, ya kita tahu sendiri negara dengan paham kiri kan, Bu. Kan rata-rata lebih ngikut ke pemerintah. Jadi apa-apa itu pemerintah kan bertindaknya juga tegas kan, Bu, pada masyarakatnya. Jadi masyarakat sana nurut semua. Oke. Gitu, Bu. Di Indonesia bagaimana? Penerapannya masih kurang sih, Bu. Kurang ketegasan juga. Jadi masyarakatnya pada bandel. Masyarakatnya pada bandel. Oke, ya. Nah, ini artinya sistem yang ada di sebuah negara itu juga berpengaruh terhadap perilaku individu. Ya, perilaku individu ini spektrumnya juga luas gitu ya. Artinya kalau kita tadi dikatakan bahwa sosiologi itu tentang sosial, ya, saya rasa nanti pengaruhnya juga bukan hanya misalnya dikaitkan hanya dengan psikologi sosial, tetapi juga ke yang lainnya, misalnya tentang masalah kesehatan, kemudian mungkin kalau kita di bidang minat psikologi ada perkembangan itu mungkin juga akan berpengaruh. Ya, tapi tadi ya belajar dari kasus Vietnam dan Indonesia tentang pandemi COVID-19, ya, sistem sebuah negara ya itu juga berpengaruh pada perilaku masyarakatnya. Bicara masyarakat, karena masyarakat itu terdiri dari individu-individu, ya berpengaruh juga pada perilaku individunya. Nah, mungkin tadi misalnya penegakan hukum gitu ya, memakai masker, ya ketika kita keluar rumah sekarang kan harus menggunakan masker. Nah, mungkin di Vietnam tegas hukumnya. Ya, artinya kalau ketahuan tidak pakai masker, ya mungkin saya nggak tahu hukumannya apa gitu ya, dendanya berapa. Ya, tetapi itu mungkin betul-betul dijalankan. Ya, kemudian secara sistematis, ya kalau saya baca mungkin begitu tahu bahwa Wuhan ada pandemi dan itu bisa menyebar ke negara lain, ya Vietnam juga sudah prepare, sudah mempersiapkan diri. Ya, lockdown, ya mereka juga melakukan lockdown sama seperti Indonesia. Mungkin di Indonesia istilahnya bukan lockdown gitu ya, PSBB. Tapi yang membedakan itu tadi ketegasan penegakan hukumnya. Ya, saya dengar kalau di Surabaya lockdown yang PSBB yang kedua kemarin itu kan juga masyarakatnya menawar, ya artinya tidak mau PSBB, ya sehingga ya sudah, ya aturannya PSBB tetapi yang tidak terasa PSBB-nya gitu ya, itu. Ya. Nah, jadi kenapa kita perlu belajar sosiologi tadi? Karena sistem sebuah masyarakat, norma masyarakat itu yang harus kita tahu bahwa itu mungkin akan berpengaruh pada perilaku individunya. Sama, kenapa Anda harus belajar antropologi? Ya, tadi sudah diceritakan bahwa budaya ya juga berpengaruh pada perilaku individu. Ya, jadi gampangannya seperti itu. Ya, saya ingin mengajak Anda ya mengetahui kenapa sih harus belajar sosiologi. Ya. Nah, secara umum ya saya jelaskan di sini gitu ya, juga di video pembelajaran bahwa
sosiologi itu tadi, ya, ilmu masyarakat. Ya, ini yang pertama kali mengemukakan adalah Auguste Comte. Ya, walaupun sebelum Auguste Comte, ya seperti Plato, Aristoteles, ya, itu juga sudah mengulik, gitu ya, sudah ingin tahu, ya, apa sih yang ada di masyarakat. Ya, kenapa misalnya masyarakat berubah? Ya, apa itu norma? Ya, nah, tapi secara secara istilah memang baru mulai dari Auguste Comte. Ya. Nah, tapi Auguste Comte ini bukan satu-satunya ilmuwan ya yang membahas tentang sosiologi. Ya, masih banyak lagi ya, misalnya ada Parson, ada Durkheim. Ya, ada Weber, Karl Marx. Ya, nah itu menarik kalau Anda baca tentang itu. Ya. Oke, ini ya, masyarakat itu apa sih? Tadi sekelompok individu yang memiliki hubungan budaya dan kepentingan bersama. Ya, jadi memang artinya budaya, norma, ya pasti awal mula terbentuknya itu juga dari individu-individu yang tergabung dalam masyarakat tersebut. Ya, mungkin contoh gampangannya kalau di Indonesia gitu ya, siapa sih yang membuat aturan? DPR. Ya, DPR dianggap wakil dari masyarakat dan mereka yang membuat aturan. Dan itu akan dijalankan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Ya, karena masyarakat Indonesia terlalu majemuk, ya, beragam, ya, dan luasnya juga dari Sabang sampai Merauke, ya mungkin sulit gitu ya kalau semua masyarakatnya, anggota masyarakatnya harus duduk bersama untuk membuat aturan. Ya, nah, cukup perwakilannya saja. Ya, nah, ini sosiologi, ya, definisinya dari Pitirim Sorokin, ya, kemudian dari Selo Sumarjan. Ya, rasanya Selo Sumarjan ini bapak sosiologi Indonesia. Gitu ya. Intinya, ya, sosiologi itu ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial termasuk perubahan sosial. Ya, tadi misalnya perubahan sosialnya ini berasal dari mana gitu ya? Bisa dari gejala non sosial, ya bisa juga dari gejala sosial. Ya, jadi misalnya non sosial apa? Kesehatan. Ya, seperti yang kita alami sekarang ini gara-gara COVID, ya, corona, ya, maka ada perilaku yang baru, ada norma yang baru. Ya, kalau kita keluar rumah, ya harus pakai masker. Kemudian kita mungkin nggak bebas lagi cipika-cipiki. Ya, biasanya kalau cewek-cewek ketemu kan saling cipika-cipiki. Nah, mungkin sudah tidak bisa lagi. Ya, karena harus menjaga jarak. Di bidang pendidikan, mau nggak mau harus menggunakan Zoom, daring. Ya. Untuk meminimalkan penularan COVID-19. Ya, nah ini yang perlu kita tahu. Apakah kondisi seperti ini kemudian berpengaruh ke perilaku? Ya. Ya. Misalnya tadi ya, perilakunya mungkin ada yang patuh ya, menggunakan masker. Nah, tapi mungkin juga ada yang tidak patuh. Ya. Atau mungkin ke bidang kesehatan misalnya, ya, kesehatan jiwa gitu ya, psikologi kesehatan. Mungkin juga ada yang merasa stres dengan kondisi seperti ini, yang nggak bebas lagi keluar rumah, nggak bebas lagi hangout, yang nggak bebas lagi pacaran, ya, ya mungkin bisa menimbulkan stres juga. Ya. Itu. Ya. Jadi ini yang perlu kalian ketahui. Ya. Satu lagi, ya. Kenapa kita juga belajar sosiologi selain karena berpengaruh terhadap perilaku individu? Nah, ketika seorang psikolog melakukan intervensi, ya, mungkin ada intervensi yang secara individual, tetapi ada juga intervensi yang berdasarkan komunitas. Nah, kenapa harus ada intervensi berdasarkan komunitas? Karena tadi, mungkin kalau individual, oke, ya individunya sudah selesai. Nah, tetapi bagaimana dengan lingkungannya? Ya, jangan-jangan lingkungannya ini nanti ya bisa membuat individu stres lagi. Ya.
Atau misalnya individu yang kecanduan narkoba misalnya. Oke, individunya sudah lepas, sudah melakukan detoksifikasi, sudah bebas dari narkoba, mungkin karena ke RSKO misalnya. Ya. Nah, tapi bagaimana dengan lingkungan di sekitarnya? Ya. Apakah lingkungan sekitarnya masih banyak yang memakai narkoba? Teman-teman si individu ini, gengnya ini juga masih memakai narkoba. Nah, itu kan perlu dipikirkan juga. Ya, jangan sampai intervensi yang secara pribadi ini sudah oke, secara individual sudah oke, tetapi kemudian ketika individu kembali lagi ke rumahnya, ya, lingkungan sekitarnya mungkin tidak mendukung. Nah, bisa jadi individu ini kembali lagi menggunakan narkoba. Ya, itu gampangannya. Ya. Nah, ketika kita bicara tentang intervensi yang berbasis komunitas, nah tadi Anda perlu perhatikan tadi normanya seperti apa, ya, struktur masyarakatnya seperti apa. Ketika akan melakukan intervensi, siapa dulu yang harus Anda temui. Ya. Nah, itu sekali lagi kenapa kita harus belajar sosiologi. Ya. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Kita sampai jam 10.30 ya. Iya, Bu. Saya izin bertanya ya, Bu. Ya, oh ini sebentar. Mau direkod silahkan. Ya, siapa tadi yang mau bertanya? Silahkan. Iya, saya Grace Alfa, Bu. Saya mau bertanya. Jadi sebenarnya sosiologi itu adalah ilmu yang menjelaskan bagaimana seorang individu beserta komunitas atau golongannya menempatkan diri atau mengambil posisi mungkin ya Bu di tengah masyarakat. Sementara kalau bedanya sama antropologi itu adalah ilmu yang lebih ke ini ya Bu, menjelaskan asal-usul manusia, terus juga kayak apa ya Bu, budayanya gitu mungkin ya. Ya, antropologi ya membahas tentang ya tadi ya mungkin asal-usul manusia, kemudian terutama juga tentang budayanya. Ya. Nah, tapi sosiologi itu adalah bagaimana kita mempelajari masyarakatnya. Ya, masyarakatnya. Norma yang ada di masyarakat, struktur di masyarakat. Ya. Dan kalau dikaitkan dengan psikologi, bagaimana kemudian norma ini, struktur masyarakat ini, perubahan sosial yang ada di masyarakat ini, ya, mempengaruhi perilaku individu. Mungkin bukan hanya perilaku, tapi perasaan, pikiran. Itu. Hanya kalau di psikologi, ya, di psikologi, selain kita harus mengetahui pengaruh eksternal, ya, masyarakat kan pengaruh eksternal di luar individu. Nah, itu juga dari diri individu itu sendiri, pengaruh dari dalam diri individu sendiri, misalnya kepribadian, ya, tingkat ini kecerdasan intelijensinya, ya. Nah, itu diperhatikan juga di psikologi. Ya, tapi kalau di sosiologi kita belajar tentang masyarakatnya. Ya memang mirip gitu ya, mirip. Ya, kadang-kadang tidak bisa bedanya tipis ya antara sosiologi dan psikologi, terutama psikologi sosial ya, terutama psikologi sosial. Kalau psikologi klinis, psikologi perkembangan kan jelas ya, tapi dengan psikologi sosial memang mirip ya. Tapi psikologi sosial karena dasarnya dari psikologi, tetap yang dipelajari adalah perilakunya. Ya, tapi bahas juga bagaimana perilaku ini dipengaruhi oleh masyarakatnya. Ya, nah, gejolak yang ada di masyarakat, fenomena yang ada di masyarakat, ya, norma yang ada di masyarakat, ya, sistem pemerintahan yang ada di masyarakat. Nah, itu yang kita pelajari di sosiologi. Itu, walaupun ketika membahas itu, ya kadang-kadang tidak bisa lepas bagaimana fenomena yang di masyarakat ini berpengaruh ke perilaku individu. Ya, itu. Tapi kalau secara strict, kalau mau dipisahkan secara strict supaya jelas bedanya antara sosiologi dan psikologi sosial,
ya itu. Kalau sosiologi belajar tentang masyarakatnya, tapi kalau psikologi sosial adalah objek kajiannya adalah perilaku, perasaan, pikiran individu. Itu. Nah, mungkin perlu saya jelaskan juga, ya saya sudah bersepakat dengan Bu Detris gitu ya, bahwa ketika nanti kita membahas tentang sosiologi, tentang kelompok misalnya, tentang kekuasaan, ya itu tidak murni tentang misalnya kekuasaan ya, tidak murni tentang apa itu kekuasaan ya, atau jenis-jenis kekuasaan, tetapi nanti kita kaitkan juga dengan perilaku individu atau kaitannya dengan individu ya, supaya jelas gitu ya, kenapa sih harus belajar sosiologi ya, kalau tidak kita kaitkan dengan individunya ya, entah itu perilaku, perasaan dan pikiran individu, kayaknya lepas ya, benangnya sepertinya lepas gitu ya, gitu ya Chris Alpha ya tadi ya. Iya Bu, terima kasih Bu sudah terjawab kok. Ya, ya. Jadi sekali lagi kalau secara apa sih objek kajiannya sosiologi masyarakat? Ya, apa sih objek kajiannya psikologi sosial individu? Ya, itu. Tapi tadi ya saling berkaitan. Ya, karena individu tidak bisa lepas dari masyarakat. Dan saya yakin masyarakat tidak akan terbentuk kalau tidak ada individu. Ya, itu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Nah, kalau seperti ini kan nanti ketika kita ketemu di psikologi sosial, saya nggak perlu menjelaskan lagi. Ya, bedanya sosiologi, antropologi, dan psikologi sosial. Oke, kalau tidak ada bertanya, ya artinya cukup jelas ya apa itu sosiologi. Ya, Anda kalau masih kurang jelas nanti bisa bertanya melalui WA group ya, atau bisa melihat video pembelajarannya ya, gitu. Kalau tidak ada yang bertanya, untuk pertemuan kita minggu pertama ini, saya belum ada tugas, ya. Tapi saya ingatkan sekali lagi untuk presensi, ya presensinya saya buka sampai jam 11 kalau nggak salah ya, untuk memberi kesempatan Anda kalau misalnya ada trouble jaringan WiFi, ya Anda masih bisa presensi sendiri. Oke. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, saya akhiri pertemuan kita hari ini. Ya, sampai ketemu minggu depan, ya, atau sampai ketemu di psikologi sosial 1. Ya. Oke, sebentar, saya foto dulu. Bentar. Foto dulu. Oke, ya sudah. Ya, terima kasih untuk kehadirannya. Terima kasih juga Bu Detris. Ya, saya akhiri ya. Saya end pertemuannya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.